Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM beserta pengurus Masjid Jami Al-Ittihad yang insyaallah dirahmati Allah, serta para sesepuh tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz, para hujaj yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mubarakah ini. Tidak terasa malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-15. Yang sebentar lagi insyaallah kita sama-sama melaksanakan salat sunat tarawih. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala hingga sampai selesai Ramadan kita bisa menjalankannya dengan baik. Tidak ada suatu hambatan, dan mudah-mudahan tahun ini adalah Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan tahun yang sudah kita lalui. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab Durratun Nasihin disampaikan bahwa orang yang melaksanakan salat sunat tarawih malam yang ke-15 malam ini maka mendapatkan doa dari malaikat penjaga arasy supaya kita senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun malam berikutnya malam ke-16 maka Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan kepada orang yang melaksanakan salat sunat tarawih malam yang ke-16, yaitu Allah memberikan surga dan dibebaskan daripada siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa karena begitu banyak keutamaan yang Allah berikan kepada kita semua sebagai umat Nabi Muhammad. Banyak hikmah yang kita dapat dari bulan Ramadan ini, diantaranya bagaimana menciptakan ukhuwah, tali persaudaraan di antara sesama kita, Islamiyah, insaniyah. Dan alhamdulillah jamaah rahimakumullah, momen Ramadan ini bagaimana kita untuk bisa silaturahim di masjid bersama-sama sholat sunat tarawih. Kadang ada buka puasa bersama dengan sanak famili keluarga. Terutama bisa kita rasakan bagaimana di bulan Ramadan, alhamdulillah kita biasa menjelang buka puasa kumpul dengan keluarga. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa yang mustajab itu adalah di saat menjelang waktunya buka puasa. Jadi usahakan jamaah rahimakumullah 5 menit ini fokus kita minta sama Allah. Jadi jangan sampai sibuk 5 menit kita di depan meja makan ngeliatin kolak, ngeliatin gorengan sama sambal terus ngebatin aromanya enak banget sambal Jadi jemaah rahimakumullah, ini udah ngurangin keutamaan Jadi usahakan berdoa sama Allah. Terus mohon maaf, sunnah kalau kita mau buka puasa yang manis-manis. Kalau nggak ada korma boleh teh manis. Kalau ada kurma, sunnah setelah kita baca asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar 3 kali. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim 3 kali. Baru kita berdoa Allahumma laka sumtu wa bika amantu sampai selesai. Minum. Habis minum ambil kurma ganjil. Boleh 1 boleh 3, boleh 5, boleh 7, 9,
seplastik. Ya boleh. Ya kalau masih kurang, iya 1 plastik. Kebetulan ada donat, makan donat 7. Sama juga banyak hadirin. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segerakan berbuka baru kita sholat maghrib. Jadi makanan yang ringan dulu. Habis sholat maghrib jamaah rahimakumullah baru kita makan yang berat. Dan jangan lupa sholat tarawih istiqomahkan sampai akhir Ramadan. Ini alhamdulillah Masjid Ittihad ya udah setengah bulan jamaahnya masih stabil ya, sekitar ada 800 ya insyaallah. Di luar-luar sama. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah hadirin. Ya, karena kita tarawih ini cuma hanya di bulan Ramadan. Kalau udah selesai Ramadan, udah nggak ada tarawih lagi. Ya sayang kalau nggak dimanfaatin momen yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang keutamanya setiap malam berbeda-beda. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan juga adalah bulan yang di dalamnya ada Al-Qur'an diturunkan. Orang yang hidupnya ingin memperoleh barokah, maka perbanyaklah membaca Al-Qur'an. Kata Imam Ghazali, kalau seandainya suatu kampung ada anak-anak kecil masih mau belajar Al-Quran, maka kampung itu insya Allah selalu memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu bangga hadirin kalau kita punya anak bisa baca Quran ya. Kalau bisa titipin ke ulama, ke ustadz, ke kiai. Emang sunnahnya begitu tuh Pak, tabarukan sama ulama. Jadi kalau pengen anak kita dapat ilmu yang manfaat, titipkan ke Pak Ustadz yang ngajarin ilmu. Terus mohon maaf, ada pengertiannya. Jangan titipin doang, Ustaz nitip ya. Bocah bandel Pak, di rumah bandel. Titip sini ya. Wah, Masya Allah Pak, di pengajian nambah bandel. Ya, untungnya Pak Ustaznya sabar. Alhamdulillah telaten ngajarin. Nanti dirubahin nama Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan doa. Udah sebulan dateng ke Pak Ustadz, alhamdulillah anak saya Masya Allah kemarin gak tahu huruf hijaiyah, sekarang udah sampai to, Masya Allah. Saya mau ngomong Ustadz udah 50 tahun boro-boro to, huruf baca kayak apa bentuknya hadirin. Kalau kita orang tua nyuruh anaknya belajar Al-Quran, orang tua di rumah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan oleh anaknya di pengajian, itu terus pahalanya ngalir ke orang tuanya. Dan patut bangga bahagia kalau kita punya anak bisa membaca Al-Quran. Mohon maaf jamaah rahimakumullah, kadang-kala kita kursus bahasa Inggris sebulan 300 ya. Giliran kita di pengajian mohon maaf Masya Allah bayar 5.000 aja. Allahu Akbar. Sampai nunggak 3 tahun hadirin. Iya, Ustadz bayar listrik Masya Allah sampai bingung hadirin. Iya, pernah kejadian saya dulu saya ngajar anak-anak, Allahu Akbar, 3 tahun Pak, itu gratis tanpa biaya. Pas saya 3 tahun saya ingetin sama anak-anak, nah alhamdulillah Pak Ustadz punya listrik. Kata anak-anak, tahu emang punya listrik Pak Ustadz. Pinter juga anak. Iya, cuman pengertiannya lah kata saya ya, nggak usah banyak-banyak, 5.000 aja nah kata saya. Saya umumin hari Sabtu Pak, biar anak-anak pada bawa duit gitu ya, yang 50 tuh 5.000 deh paling tidak nyumbang buat listrik. Sabtu diumumin, minggunya pada libur Pak. Ya Allah, kata saya nasib untung saya alhamdulillah. Ya ada aja gitu rezeki ya, kemana-mana gitu. Mohon maaf ya Ustadz memang nggak kurang rezeki Pak, Ustadz mah barokah. Makanya saya himbau kepada jamaah, tolong usahain kalau memang alhamdulillah ada minat, carilah mantu Ustadz, berkah. Mantu Ustadz, jangankan mantunya, tangga Ustadz aja berkah. Jangankan tetangga Ustadz, bapak duduk tahlilan dekat Ustadz, berkatnya beda. Berkatnya beda Pak. Piringnya banyakan ya kan, isinya. Lah Ustadz juga kan alhamdulillah ngerti sama sebelahnya gitu kan, bawa. Jadi nggak ada ruginya senang sama ustadz sama ulama. 3 manusia yang terputus berkahnya dari Allah. Yang pertama adalah orang yang dia qati'ur rahim, memutuskan tali silaturahim. Ini kan alhamdulillah silaturahim bagus Pak. Ya Ramadan kayak gini datang sama-sama Masya Allah saling memaafkan hadirin. Ini akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya adalah orang yang diputuskan berkahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aqul walidain, nyakitin hati orang tua. Orang tua itu 3. 1 orang tua kandung, mertua, guru.
Jadi orang tua kandung itu juga sama, jemaah rahimakumullah. Allahu Akbar. Doanya mustajab. Saat ini kita memperoleh keberhasilan seperti ini, punya tempat tinggal, punya kendaraan, punya pekerjaan, punya pasangan hidup, punya anak. Sesungguhnya ini doa dari orang tua kita. Yang mohon maaf kita belum sempat berbuat baik sama orang tua kita. Orang tua kita sudah tidak ada. Lalu bagaimana caranya? Kalau kuburannya dekat, jemaah rahimakumullah, ziarahlah ke makam orang tua kita. Ada suatu keterangan, seseorang yang ada di alam barzah, dia begitu senang yang luar biasa, tidak akan melebihi kesenangannya. Kepada siapa? Ketika anaknya menziarahi dan mendoakan persis di atas kuburannya. Ini suatu kebanggaan bagi orang yang ada di alam barzah sana. Boleh kita kirim doa dari jauh hadirin, tapi kalau ada sempat, silaturahim, kunjungi ziarahi orang tua kita yang sudah tidak ada di sana. Jemaah rahimakumullah, juga mertua, ini mertua sama kedudukannya. Mertua kita, jemaah rahimakumullah, doanya diijabah sama Allah. Makanya kalau mertua datang ke rumah kita, sambut dengan senang hati, istimewakan makanannya apa mertua kita senangnya. Cuman diimbangin, disesuaikan. Ya. Jadi orang tua kita udah sepuh, udah 70 tahun, Pak. La ilaha illallah, dibeliin ulang kaling. Lah kagak nyambung. Ya agar gitu kan, yang enak yang empuk ulang kaling ya. Allahu Akbar. Yang terakhir doanya guru hadirin, Ustadz. Itu diam-diam mohon maaf, Ustadz, para alim ulama, orang yang aktif jemaah rahimakumullah dalam kegiatan keagamaan, itu diam-diam mendoakan jamaahnya biar pada berkah. Mohon maaf, saya bukan riya, saya selipkan jamaah Ittihad ini semua biar pada berkah. Amin. Saya sering ngedoain bapak-bapak, ibu-ibu nih Ittihad, sering saya doain. Yang jadi pertanyaan, ibu bapak pernah nggak ngedoain saya? Allahu Akbar. Benar Pak, saya doain. Sebab apa? Kalau jamaahnya berkah, jamaahnya rezekinya berlimpah, kan Ustaz juga kecepretan Pak. Serius. Ya walaupun mohon maaf, saya emang nggak pernah ngarepin sesuatu, nggak. Termasuk saya datang ke sini, mohon maaf, malam ini nyari amal, amplop yuk, amal. Nggak usah dipikirin, amplop tuh nggak usah dipikirin, udah dipikirin sama panitia. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, yang terakhir, orang yang diberikan, ya dijauhkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala adalah ba'idun anil ulama. Ya, orang yang enggak mau dekat sama orang yang berjuang di jalan Allah. Makanya kita dukung tuh orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Udah diingetin tadi sama panitia, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ceramah lebih cepat bagus, enggak usah bertele-tele. Ke Jakarta beli burung pelatuk, kalau lama-lama takut jamahnya pada ngantuk. Burung pelatuk suka ular, kalau jamahnya ngantuk takut pada ngiler. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.